Ini lu bangun bisnis ini dan juga mungkin sebelumnya lu udah ada modal belum berarti? Kayak modal seminim mungkin, tapi lu hasil dari yang ingin lu tawarkan tuh semaksimal mungkin. Thank you banget tapi udah datang sini ya. Thank you bro, thank you. Nah ini kan lu jujur ini rada beda lah dari sebelumnya. Karena kalau misalnya kali ini kan gue sebelumnya belum pernah kenal lu nih, yang belum pernah kenal lu. Tapi emang kan gue dengar dari teman gue lu udah punya bisnis dan juga lainnya lah. Kesibukan lu kayak gini ngapain aja sih? Kalau sekarang gue ada pegang beberapa bisnis. Salah satunya bisnis yang pertama gue bangun itu namanya Koset. Jadi bisnis Koset namanya? Oke. Di bidang fashion aksesoris gitu kayak kalung, cincin. Itu udah jalan kurang lebih selama 2 tahun. 2 tahun? Lebih tepatnya kayak kita jualannya di marketplace gitu sih bro. Jadi tapi belum ada toko offline gitu ya? Belum ada toko offline. Tapi bener-bener dari 2 tahun itu memang bener-bener online marketplace ya? Online marketplace kayak Shopee, TikTok gitu. Nah ini berarti kalau kita langsung to the point aja ya sebenarnya. Iya. Lu bikin bisnis aksesoris gini, kan fashion ya jatuhnya ya? Lu emang ada interest di fashion kah? Ada funny story-nya sih bro. Karena jadi gua kan anak binus ya. Anak binus itu nggak lari dari dua jenis bisnis aja. Kalau nggak fashion ya. Oh ini menarik nih, gue baru tahu nih kalau ini nih. Iya, Kalau nggak fashion gitu kan? F&B. Kalau nggak fashion F&B. Oke. Nah tapi yang lucunya fashion itu kalau misalnya mereka bangun brand fashion itu biasanya di apparel gitu kan, di baju gitu. Baju. Dan yang gue perhatiin tuh apparel tuh banyak yang nggak jalan. Banyak yang nggak. Karena mungkin kan gara-gara saingnya banyak banget sih persaingan banyak gitu kan bro. Banyak yang produksinya, terus desainnya itu relatif lah ya. Ada yang suka desain A, ada yang suka desain B. Nah jadi gue coba nih gue masuk ke aksesoris. Berarti lu bisa dibilang salah satu yang pertama gak itu? Jarang kayaknya yang di binus yang fashion aksesoris. Ada. Cuman dia kayak yang manik-manik gitu sih. Kalau gua kan kayak kalau lu stainless atau besi iya, gitu? stainless besi gitu, terus unisex gitu bro. Nah jadi ini kan mungkin gara-gara lu salah satu pendatang pertama lah di sini kan. Ini kita punya tema namanya basa-basi bersama Gen Z. Jadi basa-basi bersama Gen Z ini sebenarnya ngomongin tentang kayak perspektif Gen Z juga. Maksudnya kita di sini nggak mau bersifat menggurui ya, karena kita emang jatuhnya mau ngobrol. Jatuhnya itu kayak lu tuh bisa aja jadi inspirasi gue juga nih. Mungkin kayak kenapa basa-basi bersama Gen Z, jadi dari Gen Z juga untuk Gen Z. Lu tau gak, gue gak tahu sih maksudnya algoritma masuk ke lu atau enggak nih. Akhir-akhir ini tuh lagi viral banget berita-berita sama di TikTok atau Instagram. Ngomongin kayak Gen Z gak like di dunia kerja lah. Strawberry Gen Z. Masuk? Lu masuk? Pendapat lu tentang itu gimana sih? Pendapat gue ya, sebagai sesama Gen Z sih ya. Memang sih, kita kan semua anak Gen Z itu lebih gampang untuk ngasih informasi ya. Jadi sangat gampang buat kita mendapatkan informasi tersebut, sehingga membuat kita tuh lebih malas untuk mencarinya dengan hal yang istilahnya lebih sulit gitu. Kita kan karena sering dapatnya tuh secara instan, secara gampang. Kan? Lu nyadar dong hal itu? Nyadar. Sekarang aja ya, kita ngerjain tugas nih. Kita blok-blokan aja deh. ChatGPT kan. Iya benar. Nah ini berarti lu ngerasain juga dong kan ini ya? Hal ini lu ngerasain? Gua ngerasain. Tapi pas di kuliah ini itu jadi dampak juga nggak buat lu? Dampak sih. Dampak ya? Bikin tuh jadi rada males juga? Males. Ya sebenarnya gue juga ada sih kalau ngomongin informasi, akses informasi sama ini kan emang kita dapetnya lebih gampang kan. Gue juga ngerasa emang kayak gitu, emang rada males gitu. Nah, funny story-nya ini karena akhir-akhir ini juga disebut tuh Strawberry Generation. Nah, Strawberry Generation itu dimana tuh kayak sebenarnya tuh Gen Z itu tuh gacor sebenarnya. Gen Z itu sebenarnya keren, kayak kreatif banyak. Ini menurut jadi Strawberry Generation ini rada pro kontra ya. Pro kontra. Ada yang setuju, ada yang enggak. Tapi emang yang banyak ditemukan itu adalah Gen Z itu tuh kreatif. Kenapa strawberry? Karena dia itu indah di luar tapi ternyata pas dibejek tuh rapuh. Dia dibejek tuh langsung habis, mentalnya rapuh. Asem ya? Iya, ya asem lah pokoknya gitu kan. Ada yang ngomong emergency lah atau apa kemarin ngomong narsum emergency. Tapi jadi itu kayak apa ya? Kalau lu sebelumnya udah pernah kerja belum tapi? Gua sempat kerja. Kerja udah nih. Sembari sebenarnya gua kan jurusan bisnis nih ya. Gua harusnya tuh nggak boleh magang. Jadi ketika saat magang itu harusnya fokus di bisnis gua kan. Cuman gua diam-diam di belakang gua sambil kerja.
Oh, ini nggak boleh maksudnya dari peraturan sananya? Dari kampus gua, sebenarnya nggak boleh kerja. Oh, tapi jurusan gua bisnis itu nggak boleh? Ya gua kerja di marketplace juga. Gua pegang sebagai apa? Digital marketingnya. Sampai sekarang? Enggak, sekarang udah enggak. Oh, udah enggak. Toko lem gitu, lakban, lem gitu. Berarti lu udah ada pengalaman kerja dong? Ada coba juga, ada pengalaman juga. Di situ kan lu itu tokonya tuh yang punya Gen Z atau milenial atau Gen Z? Oh, udah milenial, udah ini lah 30 40 lah. Ada nggak sih kayak judgement yang mereka ngomong tentang lu nih misalnya sebagai Gen Z gitu? Kayak judgement atau mungkin ada orang yang salah kaprah lah tentang lu? Enggak sih. Nggak ada ya? Iya. Aman aja di situ ya berarti ya? Aman aja, iya. Tapi tadi kan balik lagi ke yang Strawberry Generation itu, lu berarti ngerasa juga dong kayak misalnya kayak ternyata ya emang ada dampaknya juga kayak bikin kita males gitu kan? Iya. Karena kan the thing is maksudnya ketika kita ngomongin Strawberry Generation, mungkin ngomongin kita ya maksudnya kita kan bisa masuk kampus kayak di BINUS. Iya. Nah tapi emang di saat itu berarti emang kita udah punya informasi dan juga aksesnya lebih ada gitu. Iya, Modal udah ada. Bener. Tapi kan lu sekarang bikin bisnis nih. Iya. Sorry ya ini mungkin ada confidential, cuman kalau lu bikin bisnis ini waktu itu dari modal sendiri atau gimana? Jadi karena awalnya dari tugas kuliah juga, jadi kita bangun sama partner gua. Kita bangun awalnya tuh bangun masing-masing 2 juta. Aksesoris ini tuh tugas kampus. Tugas kampus sebenarnya. Oke, tugas kampus ya. Tugas kampus. Memang karena kan jurusan bisnis kan, jadi harus ada bisnis. Oh, disangka bikin sendiri. Oh enggak. Sebenarnya bermula dari tugas kampus. Karena jalan ya udah lanjut terus gitu. Mulainya tapi dari semester 5 atau semester 6 nih? Sebelum semester 5, semester 3, semester 4 Oh, berarti ini soalnya kalau misalnya di kampus gue tuh ada bisnis-bisnis dijalanin tapi habis itu udah kelar gitu. Oh iya. Kalau lu berarti lanjut nih sampai semester 8 nih? Karena ya puji Tuhan memang jalan gitu. Oke. Tapi nih ya, ini kita ngomongin situasi berbeda nih. Lu kalau misalnya nggak ada tugas itu, apakah lu bakal tetap bikin bisnis? Tetap bakal bikin bisnis juga sih. Emang itu tujuan awal lo? Gua nggak ada kepikiran bakal jadi karyawan. Makanya gua kerja sebelumnya tuh hanya untuk mengambil experience doang. Experience doang. Makanya gua cuman berapa bulan 4-5 bulan gua out gitu. Karena gua passion gua nggak mau kerja, cuma gua pengen tahu gitu loh. Wajar. Kerja pressure di bawah orang tuh gimana gitu. Kayak emang itu kan juga tangga ya maksudnya fase. Maksudnya kayak kita kalau misalnya mau bikin bisnis sendiri kan juga pasti kayak kita butuh experience lah. Karena kan kita bisa belajar juga kan dari manajemen mereka gimana. Iya. Nah, bumbu dapurnya tuh seperti apa, cara mengelola tokonya seperti apa kan kita bisa tahu gitu kan. Bisa kita terapin ke kita juga gitu. Itu berguna dong berarti info yang waktu itu lu kerja, abis itu sekarang dipakai di bisnis lu ini berguna ya? Ada lah. Berarti lu tetap kalau misalnya nggak ada tugas ini, lu tetap bikin bisnis dong kalau ini? Tetap sih pada akhirnya juga. Berarti emang pada dasarnya tujuan lu dari awal nih, dari awal maksudnya mungkin dari sebelum masuk kuliah atau pas masuk kuliah lah ya? Iya. Lu emang pengen bikin bisnis dari dulu? Iya. Dari kapan sih lu taunya itu? Maksudnya kapan gua mau masuk bisnis gitu ya? Harusnya dari sebelum gua menentukan ini sih, maksudnya gua kan ambil jurusannya bisnis gitu kan. Ya pasti gua ada ngarahnya ke sana. Jadi dari sebelum itu juga gua udah ada rasa ingin untuk gua harus punya bisnis nih. Sebelum masuk kuliah juga itu udah? Berarti udah ada. Berarti udah ada ya sebelum masuk kuliah pengen bikin bisnis. Tapi tepatnya kapan gua nggak ingat sih, cuman ada aja rasanya di benak gua gitu, pengen buka bisnis gitu. Kok bisa sih lu secara konsisten maksudnya punya mimpi tuh pengen bikin bisnis? Iya, yang penting kan ya kita punya visi lah, kita kedepannya seperti apa. Dan gue nggak kepengen ya kerja gitu loh bro. Maksudnya misalnya gaji UMR juga nggak cukup gitu kalau kita di Jakarta kan, pikirannya gitu kan bro. Tapi ini juga sebenarnya menariknya karena mungkin emang orang-orang, gue nggak tahu sih maksudnya ini bakal bias atau gimana ya ke angkatan atas ya. Cuma kan emang kalau ngomong Gen Z tuh emang mereka ya udah gue nggak mau kerja, gue mau bikin bisnis gitu kan. Ya sebenarnya personally gue juga nggak mau tujuan akhirnya gue nggak mau kerja sama orang, maksudnya gue pengen punya usaha sendiri gitu kan. Kalau lu sendiri nih, kenapa lu nggak mau kerja sama orang? Kenapa gue nggak mau kerja sama orang? Selain gaji tadi yang misalnya UMR itu ya? Memang benar sih, kalau kerja kan istilahnya lebih stable lah ya. Kita gaji udah pasti dapat. Sebenarnya ada jaminan juga sebenarnya, lebih terjamin aja kayak main aman. Kalau kita bisnis kan ada up and down-nya gitu. Jadi misalnya rintis di awal juga, gue rintis di awal juga ya minus awalnya. Minus ya? Nggak mungkin gue sebulan 3 bulan pertama gue langsung omset puluhan juta. Iya. Nggak mungkin lah, it's a bullshit gitu kalau kata orang. Jadi tapi di balik semua itu ya ada waktu yang gue sisihkan. Dimana orang yang biasanya ya misalnya hangout yang nggak ada gunanya lah. Bukan berarti gue bilang kalau hangout sama temen tuh buruk gitu. Cuman
kalau lu bisa mengalokasikan waktu lu dengan tepat gitu ya, maksudnya ada waktu yang cukup buat bersosialisasi, ada waktu yang penting lah. Iya, maksudnya lu sisihkan buat fokus itu pun harus networking juga soalnya kayak gitu kan. Iya, jadi ada waktu yang harus lu korbanin juga buat fokus ke ya visi lu itu misalnya bangun bisnis gitu kan. Itu semua gue belajar sendiri juga sih. Ngerasa nggak kayak sejak lu bikin bisnis, emang lu tuh waktu misalnya sama temen atau misalnya waktu buat lu ngelakuin banyak hal tuh emang berkurang, emang lu ngerelain hal itu? Iya. Gue bahkan bisa sebulan nggak keluar. Saking fokusnya tuh di situ tuh. Saking fokusnya. Tapi emang hektik banget gak sih bikin bisnis waktu itu? Iya, soalnya kan semuanya kan belajar dari sendiri ya. Gue jujur aja kalau dari kuliah gue nggak begitu dapat lah ilmunya. Jadi semuanya gue belajarnya sendiri, otodidak gitu. Ini menarik nih. Tadi lu bilang dari kuliah lu nggak gitu dapat nih. Iya. Nggak gitu dapat. Menurut lu tapi sekarang nih yang lu udah sebenarnya di semester 8. Pendidikan menurut lu masih penting nggak? Aduh. karena bukan apa nih, IPK gua 2, Bro. Oh ya? Iya. Awalnya. Cuman karena ternyata bisnis gua jalan, bikin bisnis report gitu kan. Yeah. Nilai gua jadi naik dari sana. Oke. Tapi di awalnya gua bahkan fail aja 4 matkul gua fail. Oh. Itu kenapa tuh kayak gitu? Sorry kalau misalnya gue nanya kenapa tuh? Emang lu karena demot males atau karena gimana ya? Kalau misalnya kuliah tuh lebih kebanyakan materi kan. Nah, gua nggak suka materi. Gua textbook banget ya? Kenapa? Textbook banget ya? Textbook banget ya? Jadi gue sukanya langsung praktek, gue belajar sendiri, dan ternyata ilmu di luar dari kampus itu lebih berguna nih ya. Jadi ya udah, gue lebih fokusnya beda makanya. Jadi gue nggak fokus untuk kuliah gitu. Gue fokusnya untuk bikin bisnis langsung, praktek. Makanya orang-orang pada baru bangun bisnis itu semester 5, gue semester 3 udah ada gitu. Mantep. Nah jadi, ini maksudnya menarik buat gue juga ya, buat gue sama mungkin orang yang nonton juga ya. Emang bener sih kalau yang dari kita lihat kan maksudnya pendidikan, terus kalau misalnya lu tahu tuh ya, lu tahu Bapak Pendidikan Indonesia kan Ciki Hajar Dewantara itu. Iya. Ya kan maksudnya emang pendidikan itu kan sebenarnya nggak cuma kayak sekolah atau kuliah gitu, tapi lu di luar juga sebenarnya masih bisa belajar gitu. Nah masalahnya waktu itu emang akhir-akhir ini yang bikin, makanya tadi kan gue nanya ke lu kan regulasi sama berita akhir-akhir ini kayaknya rada meresahkan gak sih? Pendidikan bakal dibilangin tersier gitu, bakal dibilangin kebutuhan tersier. Nah tapi kalau misalnya menurut lu nih, lu kan udah bikin bisnis nih, berarti udah berjalan selama 2 tahun. Lu kedepannya berarti bakal lanjutin ini atau bisnis ini sebagai batu loncatan lu doang? Atau emang sebenarnya dari awal tujuan lu ya, lu emang pengen bikin bisnis di bidang fashion? Oh, kalau itu yang pasti gue pengen maksimalin dulu lah ya. Oke. Potensi yang ada, satu dulu ya? Maksimalnya dulu. Terus ya mungkin gue pengen expand lagi ke yang lain gitu. Jadi gue ada ekspor juga ke Singapura sekarang. Ada bisnis lain juga ekspor Singapura. Ini berarti lagi nyari-nyari opportunity bisnis lain nih? Udah jalan. Oh udah jalan lagi? Udah jalan ada. Jadi 2 bisnis dong sekarang dong? Iya 2. Yang sekarang sendiri nih, yang Singapura ini? Sendiri ya, kalau yang Singapura. Oke. Nah itu lu berarti balik lagi waktu dikorbanin lagi dong? Waktu dikorbanin lagi, kita harus cari tahu kan gimana caranya gitu ya semuanya. Iya. Berarti lu ketakutan terbesar lu apa sih? Kayak dalam jalan bisnis gitu atau mungkin dalam beberapa hal, misalnya kalau gue ya, kalau gue jujur aja maksudnya kenapa alasan dulu tuh gue dari beberapa tahun lalu tuh gue pengen mulai bisnis. Gue tuh pengen banget mulai bisnis mungkin dari 2021 2022. Gue pengen bikin bisnis clothing lah sebenarnya. Sebenarnya gitu, tapi balik lagi kan tadi lu ada daya saing dan juga desainnya kan susah kan. Tapi ketakutan terbesar gue itu mungkin kemarin setelah podcast gue udah belajar lah, maksudnya ya kita gimana pun mesti mulai dari tangga paling bawah, step dari nol juga kan, nggak mungkin bisa langsung di atas kan. Mungkin itu salah satu problem kita sebagai Gen Z juga ya, maunya kayak langsung start gede, instan kan gede. Tapi kalau gue mungkin kayak gue takut aja gitu, maksudnya dengan modal gue yang minim gue gagal gitu, ambruk. Kalau lu tuh ada gak? Justru gue gagal tuh nggak masalah, yang penting modal minim, karena kita bisnis itu kalau dari gue ya, gue selalu testing dulu. Jadi pakai modal seminim mungkin, tapi lu hasil dari yang ingin lu tawarkan tuh semaksimal mungkin. Oke. Jadi mau gimana pun, mau modal minim atau apa ya lu kasih effort sepenuhnya dulu. Dengan modal yang minim. Jadi andai kata pun nggak jalan gitu kan, ya udah kita nggak sakit-sakit banget. Nggak takut kecewa tapi? Nggak takut. Karena justru dari kegagalan kita tetap berusaha kan, terus kita mental kita udah kebangun nih. Gagal itu bukan berarti ya udah sekali gagal sehari gagal, bukan berarti hidup lu gagal gitu. Lu punya value ini dari mana sih? Kayak ini lu punya value di mana lu akhirnya bisa kayak give your effort gitu, itu dari mana sih?
lu bisa punya value kayak gini? Dari lebih kayak pengen tunjukin ke orang tua sih salah satunya sih. Maksudnya yang mendorong gue juga tuh sebenarnya gue bukan orang, maksudnya nggak mampu banget sampai harus liatin pengen ini kan ke orang tua. Cuman ya gue pengen proof aja ke orang tua karena gue kan anak tunggal gitu kan. Gue pengen nunjukin kalau gue juga bisa gitu. Tapi sebelumnya tadi lu ngomongin orang tua gini ya. Lu sebelum ini tapi kalau misalkan lu kan masuk BINUS nih. Berarti tapi sebelum ini lu bangun bisnis ini dan juga mungkin sebelumnya lu udah ada modal belum berarti? Udah punya modal 2 juta masing-masing sama. Lu start dari nol juga dong berarti kalau itu. Dari nol juga ya. Berarti bantuan itu mungkin kayak lu sebenarnya bisa aja mulai dari nol, berarti kayak emang itu proses kan? Proses. Akhirnya sekarang lu bisa bangun bisnis lain. Iya. Tapi ketakutan terbesar lu kayak tadi itu, misalnya kayak tantangan terbesar lu udah overcome hal itu belum? Atau emang masih proses lagi? So far udah overcome sih. Udah mulai overcome ya kalau karena kan udah ada penghasilan stabil kan. Jadi sisihin beberapa kalau misalnya mau expand, ya kita tetap harus ini lah pertimbangan juga kan. Iya. Nah, terus ya coba eksekusi ternyata gagal, tapi kan ya dengan mindset gue kan modal gue harus minim gitu. Ya. Ya jadi nggak masalah sih gue kalau masalah itu. Oke. Gila. Tapi berarti udah punya 2 bisnis nih berarti nih ya? Udah 2 bisnis ya? Iya. Amin deh lancar. Amin. Nah, kalau misalkan lu bisa kasih sebuah message nih, lu bisa kasih sebuah message ya. Mungkin ke diri lu yang dulu. Oh tapi sorry tunggu. Lu tuh dulu mulai bisnis itu emang karena lu FOMO? Atau emang karena itu kepinginan lu sendiri, kayak lu FOMO ngeliat kayak aduh gue pengen bikin bisnis, atau mungkin pengaruh media sosial gitu. Itu lu bikin bisnis tuh karena, atau emang lu ada kemauan aja dari sendiri? Emang tujuan lu emang pengen bikin bisnis oleh akhirnya? Iya, karena kan pada gue kan liatnya long term ya. Untuk long term gue memang pengen punya bisnis. Jadi ya kalau lu nggak mulai hari ini, mulai kapan? Harus nunggu kapan lagi kan? Iya. Selagi kita mampu, masih ada tenaga, istilahnya masih muda gitu kan, ya jadi kita beli waktu lah gitu istilahnya. Berarti bukan karena FOMO atau apa dong? Nggak dari FOMO. Nggak ada ya? Iya. Satu lagi deh. Ya waktu itu tadi kan balik lagi ke yang tadi, lu setuju nggak? Setuju nggak atau pendapat lu tentang generasi kita tuh dicap sama Strawberry itu gimana? Dicap sebagai kayak nggak layak kerja lah. Kayaknya nggak ada, kayak kalau misalnya berita akhir-akhir ini tuh gue ngeliatnya kayak kok kayaknya hopeless banget. Gue sih resah sih ngeliatnya sebenarnya. Tapi gue juga nggak bisa marah karena gue juga jadi refleksi gitu. Apa emangnya bener kayak gini? Gua so far belum ini lah ya, maksudnya belum begitu banyak berinteraksi langsung sama, kalau misalnya sama sesama pekerja Gen Z lah ya. Tapi kalau dari yang gue lihat nih dari VT, video TikTok, gitu kan, ya mereka pada ngeluhnya itu, maksudnya para Gen Z itu nggak mau dibebanin sama pekerjaan yang istilahnya bukan job desk mereka gitu kan. Maunya sesuai yang mereka mau. Maunya mau itu doang. Terus ya kalau lebih dikit aja kayak ya adalah gitu, maksudnya masalah apa mereka. Menurut gua ya balik lagi gara-gara kondisi dari ini sih, maksudnya latar belakang needs-nya mereka gitu ya. Dari needs-nya mereka, terus ya terlalu gampangnya buat akses informasi sih, jadi ya terlalu gampang buat mereka pengennya tuh serba yang gampang, yang cepet gitu. Mereka nggak mau berproses. Sama lagi jawabannya kayak kemarin. Tapi menurut lu is it a good thing or a bad thing? Karena kalau menurut gue ya, ngomongin Strawberry ini di mana kayak orang mereka ini kayak cuman mau kerja, kayak mereka nggak bisa under pressure lah. Tapi kalau misalnya di ngomong kayak gitu kayak seakan-akan kayak hopeless buat kedepannya, susah juga. Karena kayak kita tuh masih berada di umur-umur tengah gitu loh. Iya. Kita tuh masih berada di umur tengah. Lu umur berarti lu umur berapa? 22. Gue 20 gitu. Kayak maksudnya, jadi kalau misalnya dimunculin berita itu tuh kayak kesana tuh gimana gitu. Karena kayak masih di umur tengah gitu loh. Makanya kita sebenarnya tuh nggak bisa salahin generasi Gen Z juga lah ya. Soalnya kan setiap masa tuh ada ya situasinya berbeda gitu. Zaman dulu misalnya ya itu kalau mau cari informasi kita harus ke library dengan effort yang lebih banyak kan. Jadi kita tuh udah terbentuk untuk ya berproses gitu. Lu dapet itu nggak gampang, perlu banyak usaha. Sedangkan kita kan sekarang apa-apa tinggal buka HP, ChatGPT lah. Yang penting ada WiFi gitu kan, ChatGPT. Kalau misalnya kerjain tugas ChatGPT nggak dibaca, copy paste. Nah itu kan kita aja nggak tahu isinya gitu loh bro. Iya, bener. Makanya ya gimana gitu, kita mau salahin siapa? Karena kan zaman berkembang gitu ya. Jangan berkembang. Ya tinggal ambil poin-poin yang bagusnya aja dari Gen Z, misalnya kata orang kreatif gitu kan.
mungkin bisa ditingkatnya di sana. Cuman ya kelemahannya ya itu mungkin mentalnya aja yang apa ya? Yang perlu dibimbing lah ya. Perlu Masih dibimbing lagi karena ya mau gimana? Setuju sih. Gue sebagai umur 20 yang maksudnya masih kayak nyari kerja gitu juga, maksudnya emang bener sih, maksudnya itu perlu dibimbing dan juga emang namanya mental gitu, emang perlu ditempa lagi gitu. Tapi emang balik lagi berarti lu juga sebenarnya gak setuju dong ya kalau misalnya bener-bener semua Gen Z digeneralisasikan sebagai strawberry ini. Harusnya enggak semua sih, soalnya kan gue juga Gen Z, cuman ya gue mau kok berproses gitu, enggak yang serba instan juga semua, enggak juga. Keren. Nah, itu kan kalau misalnya ngomong masalahnya gini, soalnya sosmed. Maksudnya itu sosmed masalah terbesarnya. Karena mungkin sebenarnya dari dulu tuh setiap generasi baru tuh stigmanya ada aja sebenarnya seharusnya ya. Cuman gue nggak mau bias juga di sini. Cuman kayak ketika ngomong kayak gitu, gara-gara ada sosmed tuh kayaknya dibesar-besarin banget nih. Kayak kemarin yang terakhir ada yang interview Gen Z, katanya dia baik mau gitu kan. Tahu nggak itu? Yang cewek. Siapa ya? Pokoknya ada yang cewek dia kayak interview Gen Z. Padahal kalau misalnya menurut risetnya katanya tuh cewek juga Gen Z yang nge-interview. Nah terus kayak dia tuh kayak baik mau lah gitu. Terus gara-gara sosmed tuh kayak kesannya tuh kayak diviralin banget. Jadi kayak kesannya tuh kok Gen Z kok gini banget gitu. Tapi sebenarnya pro kontra juga. Iya makanya. Jadi kalau misalnya menurut gue sih itu fase sih sebenarnya. Iya. Memang kita masih pencarian jati diri kan. Iya. Di umur awal 20-an, karena kan Gen Z kan sekarang ya di 20-an inilah kan, saat-saat kita buat cari jati diri kita gimana nantinya. Banget. Mungkin udah masuk ke 30 mungkin beda lagi gitu. Udah beda lagi. Nih balik lagi needs-nya udah beda lagi, needs-nya kebutuhannya. Iya. Kalau misalnya bisa kasih ini nih terakhir, kalau misalnya bisa kasih kayak sebuah message, mungkin walaupun impossible, cuman kayak misalnya lo bisa kasih message ke diri lo yang dulu gitu. Diri lo yang dulu. Atau mungkin ke orang-orang di luar sana deh, maksudnya termasuk gue juga gitu. Kayak lu bisa mulai sesuatu, mungkin kan lu tadi kan lu bilang kayak lu pendidikan sebenarnya kan di kampus kan lu nggak terlalu gimana banget, tapi lu bangun bisnis di luar itu kan. Which is it's a good thing kan, sebenarnya bisa jadi pembantah juga kalau misalkan sebenarnya semua itu bisa dimulai dari titik yang beda-beda sebenarnya. Lu kalau misalnya bisa kasih message apa sih? Kalau gue ya, kalau lu memang pengen mencapai goal lu, lu fokus ke goal itu, jangan ngomong doang lah. Oke. Lu ngomong doang, gue pengen punya 1M pertama, tapi effort lu nggak ada. Kadang-kadang kan Gen Z gitu kan dream big dulu ya. Kita maksudnya. Kita lah. kita kan suka kayak ngomong dulu dream big, gue pengen 1M, pengen apa. Cuman kegiatannya tiap hari rebahan, scroll TikTok gitu kan, tiap hari gitu, nggak non-stop ya, mau gimana? Gimana caranya ini? Pokoknya mulai dan juga maksudnya fokus, kalau misalnya fokus sama tadi lu bilang kasih effort sepenuhnya ya dalam mulai dulu gitu, start today gitu, jangan besok-besok. Mulai dulu aja gitu. Oke. Itu sih bro. Thank you ya. Thank you bro.